Shalom, bertemu kembali di program Membaca Alkitab dalam 3 tahun. Hari ini kita akan melihat Mazmur 89. Ringkasan pasal. Secara ringkasnya, Mazmur pasal 89 mencatat nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi tentang Allah yang dahsyat dan tentang janji dan kasih setia Allah kepada Daud. Pemazmur juga nyanyikan waktu di mana Allah seolah-olah membatalkan perjanjian dengan hambanya Daud dan bertanya-tanya beberapa lama lagi Allah bersembunyi terus-menerus dan membuat kerajaan Daud tidak bertahan dan hilang kegemilangannya dan taktanya dicampakkan ke bumi. Walaupun demikian, pemazmur menutup nyanyian ini dengan memuji Tuhan selama-lamanya, sebab dia tahu Tuhan setia kepada perjanjiannya dan akan memulihkan takhta kerajaan Daud pada waktunya. Garis besar Mazmur 89. Ayat 1-18. Kasih setia Tuhan kepada Daud dinyanyikan. Pemazmur memuji kesetiaan Tuhan yang kekal abadi dan tiada berkesudahan, yang dinyatakan dalam konteks perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan Daud hambanya. Alam semesta pun melukiskan tentang kekuasaan Tuhan, sebab Tuhan berdaulat atas semua ciptaannya. Kuasa Tuhan bukanlah kuasa sewenang-wenang, melainkan dilandaskan pada kasih, keadilan, dan penegakan hukum. Pemazmur bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kehidupan. Ayat 19-37, Daud dipilih dan diurapi Tuhan menjadi raja. Pemazmur menyatakan bahwa Daud menjadi raja atas Israel adalah karena Tuhan sendiri yang mengangkatnya, memakotainya, dan mengurapinya. Kekuasaan dan kerajaan Daud tidak akan tergoyah karena ia dilindungi oleh kasih setia Tuhan. Ketika Daud diserang oleh musuh dan disergap oleh para lawannya, maka Tuhan sendiri yang akan menghancurkan para lawannya. Tuhan bersumpah untuk tetap setia, tidak hanya kepada Daud, melainkan juga kepada kaum keturunannya juga. Tuhan menjamin akan adanya anak cucu Daud sampai selama-lamanya dan taktanya seumur langit, dan bila keturunan Daud tidak setia dan melanggar perintah-perintah Tuhan, mereka akan dihukum dengan gada dan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setia Tuhan tetap ada untuk mereka karena Tuhan tidak berlaku curang dalam hal kesetiaannya dan tidak akan melanggar perjanjiannya dan apa yang keluar dari bibirnya. Ayat 38-45, Tuhan seolah-olah meninggalkan Daud. Dalam bagian ini pemazmur heran sebab Tuhan seolah-olah menolak dan membuang Daud dan tidak lagi ingat akan perjanjiannya. Akibatnya sangat buruk bagi kerajaan Daud. Kerajaan itu ditimpa keruntuhan, ibu kota Yerusalem dirampok dan dijarah para musuhnya. Keadaan Daud dan kerajaannya serta keturunannya sangatlah buruk. Para musuh bangkit menyerang dan menghancurkan kerajaannya. Ia tidak bisa menang dalam peperangan karena mata pedangnya seolah-olah menjadi tumpul. Kegemilangannya dicampakkan ke tanah, aib dan rasa malu menimpa dia. Hal ini erat terkait dengan nasib yang menimpa kerajaan Daud di kemudian hari, yang sesudah kejayaan masa pemerintahan Salomo terpecah menjadi dua kerajaan yang kemudian dihancurkan oleh Babel. Itulah situasi kegelapan di mana seolah-olah Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan dan memperdulikan nasib kerajaan Daud. Ayat 46-52, pemazmur berharap kembalinya kasih setia Tuhan. Dalam situasi yang buruk itu, kita melihat pemazmur sangat mengharapkan kembali akan kasih setia Tuhan. Sampai dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan masih murka kepada umatnya? Ia mencari kasih setia Tuhan seperti yang dulu. Ia sepertinya menuntut juga agar Tuhan sudi kembali ke kasih setia yang semula itu. Sebab jika Tuhan tidak memperhatikan kasih setianya lagi, maka sia-sialah ia telah menciptakan anak manusia. Karena keganasan dunia orang mati yang mengharapkan agar Tuhan segera menampakkan lagi kasih setianya, sebab hidup manusia itu singkat dan tidak ada yang luput dari maut. Pemazmur mengingatkan bahwa Raja Yuda, yaitu keturunan Daud, itu adalah orang yang diurapi Tuhan sendiri. Jika ia dihina, maka bukan ia sendiri saja yang dihina, maka Tuhan yang telah mengangkatnya mengalami penghinaan dan perendahan.
Apa yang dialami Raja Yuda, yaitu keturunan Daud, juga menjadi celah dan hinaan bagi Allah sendiri. Sebab itulah pemazmur mendesak agar Tuhan sudi bertindak dan menunjukkan lagi kasih setianya kepada Yuda, maka nama Tuhan terpuji untuk selama-lamanya. Kesimpulannya, Daud menjadi Raja Israel karena Allah yang memilih dan memahkotainya. Allah berjanji bahwa pemerintahan Raja Daud menjadi pemerintahan yang kekal selama-lamanya. Akan tetapi jika keturunan Daud berubah setia dan berbalik dari kasih setia Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka, tetapi Tuhan tidak akan batal apa yang Dia sudah janjikan kepada Daud. Itu sebabnya pemazmur Etan, orang Ezrahi, bila melihat situasi pemerintahan anak Daud, Raja Yuda, dikalahkan musuh dan umat Allah dalam pembohongan, dia menyanyikan lagu ini sebagai peringatan kepada Allah untuk bertindak memulihkan keadaan mereka, sebab dia yakin Tuhan setia kepada perjanjiannya kepada Daud. Penerapan dalam hidup kita saat ini, apabila kita mengalami hal-hal yang buruk dan seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, yakinlah jika kita bertobat dan kembali berjalan dalam jalannya, Tuhan pasti akan menolong kita, sebab Allah adalah setia dan kasih-Nya untuk selama-lamanya. Demikianlah untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati.